Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Reminta selaku dosen pembimbing pada mata kuliah analisa data bisnis, serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai diskusi kali ini yaitu tentang pengantar statistika. Saya Ahmad Fauzi selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok 1 kelas 2D. Yang pertama ada Siti Aminah, yang kedua ada Aprilianti, yang ketiga ada Alifia Hadiah, yang keempat ada saya sendiri Ahmad Fauzi. Adapun materi yang akan kita bahas pada diskusi kali ini, yang pertama ada pengertian statistika dan statistik, yang kedua jenis-jenis statistika, yang ketiga perbedaan statistik dan statistika, yang keempat ada manfaat statistika, yang kelima contoh statistika, yang keenam bentuk-bentuk penyajian data, yang ketujuh studi kasus, dan yang kedelapan pembahasan dan solusi. Materi yang pertama adalah pengertian statistika dan statistik. Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan, penyajian, pengolahan, dan analisa data, serta macam teknik analisa data. Statistika digunakan sebagai cara ilmiah untuk mengumpulkan, menyusun, meringkas, dan menyajikan data penelitian. Sedangkan pengertian statistik adalah perangkat, metode, dan aturan mengenai pengumpulan, analisa, pemrosesan, dan interpretasi data dari angka-angka yang menjelaskan data atau pengamatan. Yang pertama, menurut Marguerite pada tahun 1892, pengertian statistika menurutnya merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisa data, menyimpulkan, dan mengadakan penafsiran data yang berbentuk angka. Yang kedua, menurut Siregar pada tahun 2004, pengertian statistika menurutnya adalah ilmu yang mempelajari cara-cara mendeteksi suatu objek, mendeskripsikan objek, dan menganalisis setiap aspek-aspek yang mempengaruhi objek untuk disimpulkan secara ilmiah tentang keberadaan objek sebagai contoh pedoman sains atau pengambilan keputusan. Materi yang kedua adalah jenis-jenis statistika. Yang pertama ada statistika deskriptif yang membahas bagaimana data dapat digambarkan dan dideskripsikan atau disimpulkan, baik secara numerik maupun variabel untuk mendapatkan gambaran sekilas tentang data tersebut, sehingga lebih mudah dibaca dan mempunyai makna. Yang kedua ada statistika inferensial yang membahas permodelan data dan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan analisis yang didapat. Contohnya melakukan pengujian hipotesis, melakukan estimasi pengamatan masa yang akan datang, estimasi atau prediksi, membuat permodelan perhubungan seperti korelasi, regresi, ANOVA, dan deret waktu. Materi yang ketiga adalah perbedaan statistik dan statistika. Statistik merupakan kumpulan data atau fakta-fakta yang disajikan dalam bentuk daftar, tabel, grafik, dan diagram agar mudah diinterpretasi dan digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan statistika suatu pengetahuan mengenai cara atau metode pengumpulan data, menganalisis data, menyajikan data dalam membuat keputusan-keputusan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Alifia Ahdiah. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang keempat yaitu manfaat statistika. 1. Membantu mengobservasi dalam menggunakan sampel sehingga penelitian dapat bekerja secara efisien. 2. Membantu peneliti dalam melakukan interpretasi atas data yang terkumpul. 3. Membantu penelitian untuk melihat bahwa ada atau tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. 4. Membantu peneliti dalam membuat prediksi untuk waktu yang akan datang di masa depan. 5. Membantu observasi untuk membaca data yang telah terkumpul sehingga peneliti dapat mengambil keputusan yang tepat. Lalu materi yang kelima, contoh statistika dalam kehidupan sehari-hari.
1. Pengolahan data kependudukan suatu wilayah untuk menentukan piramida penduduk dengan menggunakan analisis kohort demografi. 2. Pengolahan data kependudukan suatu wilayah untuk menentukan transisi demografi. 3. Prediksi penduduk di masa depan dengan memanfaatkan proyeksi penduduk aritmatik. 4. Menemukan rata-rata dan standar deviasi dari nilai ujian mahasiswa di suatu universitas. 5. Menentukan median umur penduduk di suatu desa. Di materi ke-6, bentuk-bentuk penyajian data. Adapun dalam bentuk diagram. 1. Diagram baris. 2. Diagram batang. 3. Diagram lingkaran. Dalam bentuk grafik. 1. Grafik batang. 2. Grafik lingkaran. 3. Grafik garis. Dan dalam bentuk tabel. 1. Tabel baris kolom. 2. Tabel kontingensi. 3. Tabel silang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Aprilianti. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai studi kasus bagaimana penggunaan statistika deskriptif untuk melihat profil pengguna atau pengunjung perpustakaan di budget selama periode 6 tahun anggaran, mulai dari tahun anggaran 1994 per 1995 sampai dengan tahun 1999 per 2000. Data mentahan telah disusun kembali menggunakan statistika deskriptif untuk bantuan perangkat lunak Microsoft Excel 2000. Pada gambar 1 memberikan informasi tentang koleksi buku di perpustakaan di budget yang didominasi oleh buku-buku teks, majalah, dan laporan. Dalam kurun waktu 6 tahun, koleksi buku, majalah, dan laporan memenuhi lebih dari 60% koleksi. Pada gambar 2 menginformasikan tentang bidang ilmu yang dikoleksi budget bahwa sampai awal tahun 1999, koleksi perpustakaan di budget didominasi oleh bidang pengetahuan alam dan ilmu umum lainnya. Kemudian dengan pesatnya perkembangan ilmu terapan akhir-akhir ini, maka pada tahun 1999 pembeli bahan pustaka diutamakan pada jenis ilmu terapan. Pada gambar 3 memperlihatkan kelompok penggunaan perpustakaan di budget dan terlihat jelas adanya lonjakan pengguna atau anggota perpustakaan pada tahun-tahun resesi atau krisis moneter. Sebagian besar anggota perpustakaan di budget adalah mahasiswa dan sangat sedikit profesi peneliti yang menjadi anggota perpustakaan di budget. Awal mulanya perpustakaan ini hanya diperuntukkan untuk karyawan LIPI. Gambar 3 juga menunjukkan adanya lonjakan jumlah yang cukup banyak pada tahun 1996 per 1997 dan 1997 per 1998. Hal ini cukup beralasan karena pada tahun tersebut Indonesia mulai merasakan resesi ekonomi sehingga pada tahun tersebut banyak mahasiswa yang tidak sanggup membeli buku sehingga mereka berbondong-bondong menjadi anggota perpustakaan. Pada gambar 4 memperlihatkan pengunjung perpustakaan di budget yang datang ke ruang buku dan majalah, bahwa sebagian besar pengunjung perpustakaan lebih memanfaatkan koleksi buku dan jumlah pengunjung koleksi majalah memang tidak banyak. Pada gambar 5 memperlihatkan frekuensi penggunaan koleksi perpustakaan yang didominasi oleh pemakaian buku pada ruang baca. Frekuensi penggunaan koleksi perpustakaan yang paling banyak adalah pembaca buku. Karena jumlah buku yang dipinjam tidak banyak, maka lebih banyak pengunjung meluangkan waktu untuk membaca di perpustakaan. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Siti Aminah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya pada gambar ke-6 menunjukkan jasa penyediaan literatur yang diminta pengguna dalam kurun waktu 6 tahun. Permintaan pada layanan ini terlihat makin menurun. Terlihat jasa penyediaan literatur yang diminta pengguna lebih didominasi oleh permintaan karangan artikel ilmiah dalam kurun waktu 6 tahun pengamatan. Tidak tercatat adanya permintaan laporan, standar, dan paten. Mengapa hal ini terjadi? Kiranya perlu dianalisis lebih dalam oleh para peneliti bidang dokumentasi dan informasi. Selanjutnya, pada gambar ke-7, memberitahukan adanya jasa penelusuran literatur untuk penggunaan.
Penurunan pemakaian jasa penelusuran literatur daripada mahasiswa S1 selama 6 tahun pengamatan. Hal yang perlu dicermati peneliti Doginfo selain penurunan pemakaian pada mahasiswa S1 adalah adanya lonjakan permintaan dari mahasiswa S2 pada tahun 1999-2000. Begitu juga merosotnya jumlah peneliti yang memanfaatkan sumber informasi di Bajit. Pada gambar ke-8 menunjukkan bahwa ilmu terapan merupakan ilmu yang banyak diminta di perpustakaan Bajit. Selanjutnya, pada gambar ke-8 menunjukkan bahwa ilmu terapan merupakan ilmu yang banyak diminta di perpustakaan Bajit. Sangat jelas terlihat adanya penurunan permintaan penelusuran. Banyak hal yang harus dicermati, antara lain mungkin karena kualitas pelayanan, lamanya waktu, tepatnya artikel, banyaknya penolakan, dan lainnya, atau juga kualitas koleksi, tahun terbit artikel, jurnal yang dilanggan, dan lainnya. Peneliti dokumentasi dan informasi harus lebih bekerja keras mencari penyebabnya dan menemukan pemecahannya, terutama dalam peningkatan pelayanan serta jasa yang bisa dikembangkan di perpustakaan Bajit. Salah satunya adalah jasa penelusuran literatur dan juga memperbanyak koleksi buku, majalah, artikel, jurnal, dan jenis lainnya, agar bisa meningkatkan jumlah pengunjung atau pengguna serta anggota perpustakaan. Baik, yang selanjutnya solusi. Statistika deskriptif pada dasarnya merupakan metode statistik yang dapat digunakan dalam pengumpulan dan penyajian data untuk menghasilkan informasi yang berguna ke dalam bentuk yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Hal yang perlu diingat pada penggunaan statistika deskriptif adalah metode tersebut tidak dipergunakan untuk melihat serta mencari pengaruh satu variabel dengan variabel lainnya, tetapi merupakan alat untuk melihat potret keadaan yang sedang diteliti atau diamati. Pada kasus mencari pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya, mutlak diperlukan pengujian-pengujian secara statistika. Metode statistika yang mengupas masalah pengujian adalah bagian dari statistika inferensia. Dari informasi yang disajikan, diharapkan peneliti di bidang dokumentasi dan informasi, khususnya dapat menelaah lebih jauh permasalahan perpustakaan di Bajit lebih rinci dan lebih dalam, dan dapat mencari penyelesaian masalahnya dengan baik dan tepat, terutama dalam peningkatan pelayanan dan koleksi buku serta minat masyarakat dan peneliti untuk bisa bergabung menjadi anggota perpustakaan di Bajit. Kasus di atas juga diharapkan dapat memperjelas peneliti dan pembaca dalam memahami penggunaan statistika deskriptif. Jadi, kesimpulan pada diskusi kali ini adalah statistika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Statistika sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita sering menggunakan ilmu statistika untuk mengatur berapa jumlah pengeluaran kita yang disesuaikan dengan pendapatan yang kita peroleh. Seperti memilih barang yang akan kita beli dan tidak akan kita beli tergantung berapa jumlah pendapatan yang kita peroleh. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Bila ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let it go, make my body go. Take our bodies higher.